Selamat sore Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini dengan doa. Tuhan, berkatilah Piston pada sore hari ini. Kiranya Piston sore hari ini akan menjadi kekuatan, menambah kekuatan iman kami, dan kami semakin dekat kepada Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani, kiranya mereka akan melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan mereka berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan pemuji dan pemusik yang akan kita sama-sama nikmati dan kita akan memuji bersama-sama. Haleluya. Tuhan yang selalu ku nanti, Kau penolongku yang terbukti, Kau hadir di sini. Kau tak pernah ingkari janji, Kau pegang dan selalu Kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mujizat terjadi karena Yesus Sungguh Tuhanlah penolong yang terbukti. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menepati. Kau tak pernah ingkari janji, Kau pegang dan selalu Kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu.
terjadi karena Yesus peduli. Tiada yang mustahil, mujizat terjadi karena Yesus peduli. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu hari ini, kiranya firman menjadi kekuatan, dan melalui pelajaran firman yang akan kami terima, kiranya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada sore hari ini, sesuai dengan tema kita, yaitu tema kita tentang fokus kepada Tuhan. Ini sebagai penutup atau sebagai yang terakhir yang menjadi tema bulan ini, yaitu tentang fokus kepada Tuhan, ya. Fokus yang artinya berpusat kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati, ya. Fokus itu segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Fokus kepada Tuhan, yaitu berpusat sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Di sini saya akan bacakannya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Di sini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu tentang Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Rasul Paulus dengan sepenuhnya meyakini, dalam ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh. Yakin, ya, yakin seyakin-yakinnya. Yakin itu sama dengan percaya sepenuhnya kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Di dalamnya nyata kebenaran-kebenaran Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema pada bulan ini, yaitu tentang fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saudaraku, kita akan fokus kepada yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil. Karena Injil itu adalah suara Allah sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa akulah firman, ya, akulah firman, dan firman itu adalah aku. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga akan percaya kepada Injil. Karena dengan jelas tadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Injil itu merupakan kekuatan Allah. Di dalam Injil itu ada kebenaran yang menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ada orang yang tidak percaya? Ada, saudaraku. Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya,
masih dalam Roma yang ke-1. Roma 1 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Di sini akan saya bacakan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka membuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau bintang-bintang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi dengan jelas di sini dikatakan saudaraku, ya, ada orang yang tidak percaya. Kalau kita baca dari ayat yang ke-18, di sini dikatakan dengan jelas bahwa yang tidak percaya yaitu orang fasik, ya. Orang fasik. Orang fasik itu, saudaraku, tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran tersebut. Jadi mereka seolah-olah mereka berhikmat, tetapi pikiran mereka itu bodoh, ya. Pikiran mereka itu bodoh dan kebodohan pikiran mereka itu menjadi gelap. Itu yang dilakukan oleh orang fasik. Maka dari itu tidak heran kalau di dalam ayat yang ke-24 di sini dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi ngeri, saudaraku. Kalau kita tahu kebenaran tapi kita tidak mau melakukannya, maka Allah akan membawa kepada kecemaran, ya, kepada sesuai dengan keinginan hati mereka. Apakah tidak ngeri, ya? Apakah itu tidak merugikan kita? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan yaitu meyakini sesuai dengan Rasul Paulus tadi, ya. Kita akan meyakini yaitu Injil Kristus, karena di dalamnya ada kebenaran yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Bukan malah bertolak ke belakang seperti orang fasik itu tadi, ya. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Maka pada akhirnya fatal, ya. Maka akhirnya fatal dia di dalam kehidupan mereka pikiran mereka itu menjadi bodoh. Akhirnya Tuhan juga menyerahkan mereka kepada kecemaran, kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu perlu kita garis bawahi, ya. Perlu kita garis bawahi bahwa di dalam Injil itu ada kebenaran, ada kekuatan Allah yang luar biasa. Jadi saudaraku, mari kita akan percaya sepenuh kepada Injil seperti yang diyakini oleh Rasul Paulus ini. Dengan Rasul Paulus, ya, sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ya. Keyakinan itu percaya dengan sungguh-sungguh, segenap hati percaya di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus itu ada kebenaran yang menyelamatkan. Bukan yaitu mengecewakan, tetapi yaitu menyelamatkan, saudaraku. Karena di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita itu bagaikan kita itu bercermin di depan kaca yang besar, saudaraku.
saya katakan cermin yang besar, yaitu firman Tuhan. Ya, kalau kita berkaca di cermin, saudaraku ya, itu kita akan tahu bagian mana yang kurang sempurna, bagian mana misalnya kita sebagai wanita, oh ya ini kok belum ada lipstiknya, ya belum ada bedaknya. Lah kita sebagai manusia yang ingin sempurna, tentunya kita akan melengkapi supaya kita itu menjadi sempurna. Demikian juga saudaraku, cermin itu bagaikan firman Tuhan. Nah, dengan ini kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Di sini saya akan bacakannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya katakan tadi saudaraku bahwa ibaratnya kita itu di depan cermin, kita tahu mana yang menjadi kekurangan kita. Lah kalau sebaliknya seperti ini ya, firman Tuhan itu bagaikan cermin. Di dalam 2 Timotius dikatakan ya, dalam ayat yang ke-13, ayat Timotius 3 ayat ke-16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk mengajar kepada kita. Mungkin ada kehidupan kita yang belum berkenan kepada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan itu sebagai cermin, kita akan diajar oleh firman Tuhan, ya. Dan untuk menyatakan kesalahan. Jadi mana yang masih salah di dalam kehidupan kita, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mari saudaraku, firman Tuhan itu sangat penting untuk memperbaiki kehidupan kita yang kurang sempurna di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagikan cermin, kita akan bercermin dengan firman Tuhan, ya. Kita sesuai dengan tema kita bulan ini, kita akan memfokuskan kehidupan kita akan memusatkan pikiran kita kepada Allah. Yang terutama kita akan yakin dengan adanya firman Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada Allah kita yang ada di surga, tentunya kita akan meyakini adanya firman Tuhan. Karena kalau kita yakin seperti Rasul Paulus tadi, di dalam firman Tuhan itu ada kebenaran yang menyelamatkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan benar-benar yakin seyakin-yakinnya akan adanya firman Tuhan yang di dalamnya kaya akan kebenaran, di dalamnya kaya akan yaitu didikan, kaya akan memperbaiki kehidupan kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Itu suatu tanda, suatu bukti bahwa kita itu fokus kepada Tuhan, fokus kepada Allah kita yang ada di surga, ya. Karena Allah sendiri yaitu firman yang hidup. Dialah firman yang hidup. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada Injilnya Tuhan, kita fokus kepada pengajarannya Tuhan, karena disitulah kita akan menerima didikan dari Tuhan. Kita diperbaiki hidup kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Kita sebagai manusia kita menyadari bahwa kita itu banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu kadang-kadang seperti orang fasik tadi ya. Seperti orang fasik tadi, kita tahu kebenaran, tetapi orang fasik tadi tidak mau melakukannya. Mari saudaraku, dengan penuh kesadaran yang besar, penuh keyakinan yang besar, dengan kokoh itu artinya kuat sentosa, saudaraku, kita akan yakini adanya firman Tuhan. Itu tandanya kita fokus kepada Tuhan sesuai dengan firman, sesuai dengan tema kita pada bulan ini.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita akan meyakini firman Tuhan, kita akan geluti firman Tuhan, baik yang dibawakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, baik di dalam ibadah raya maupun kita mendengarkan renungan setiap pagi, atau kita sering mendengarkan radio maupun di televisi. Itu sangat berguna bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, sangat berguna bagi orang-orang yang mau memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Di situ kita akan menangkap kebenaran, menangkap yaitu suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan di sini dengan jelas dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-16 tadi ya, 16 Roma yang ke-1 ayat yang ke-16 tadi dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita sepenuhnya kita akan percaya kepada Injil, kita senang kepada Injil, kita setia kepada Injil, saudaraku, di situ kita akan merasakan kekuatan yang dari Allah, ya. Kita akan merasa kokoh, ya. Kita akan tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Guncangan apapun itu ya. Kalau saat-saat ini saudaraku masih belum stabil, yaitu yang sedang marak saat ini COVID-19. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita walaupun ada COVID-19, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Kita akan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, Tuhan senantiasa melingkupi kita dari segala mara bahaya, dari segala COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini yaitu mari seperti Rasul Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, ya, karena Injil adalah kekuatan Allah dan yang menyelamatkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita orang yang beriman kepada Tuhan, karena firman Tuhan itu akan membawa kebenaran kepada kita, kebenaran di dalam memimpin kepada kita kepada iman yang benar. Jadi mari dengan kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini ya, dengan yakin, dengan kokoh ya, dengan penuh keyakinan, penuh percaya kepada Tuhan di dalam satu Injil yang memimpin kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita akan semakin hari semakin mencintai Injil, semakin hari kita akan mencintai kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Ini penuh dengan kebenaran, penuh dengan kekayaan yang kebenaran. Kita akan cinta senantiasa supaya kita selamat di dalam Tuhan dikala nanti Tuhan memanggil kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini supaya menjadi renungan bagi kita semuanya, dan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya untuk menutup yaitu tentang tema kita fokus kepada Tuhan. Kita akan memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan dengan kita mencintai Injil kebenarannya Tuhan sendiri. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan selesai firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama.
kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.